Haleluya, masih di 100.6 Heartline FM, your family station. Dalam program acara Keluargaku Adalah Surgaku, sebuah program acara persembahan dari GB Glow Fellowship Center. Kembali saya Veronica Wong ingin menyampaikan informasi dari Glowing, yang mana tentunya saat-saat ini karena kita sedang mengikuti peraturan dari pemerintah bahwa kita diminta untuk stay at home atau work from home atau di rumah aja, maka beberapa ibadah-ibadah yang sebenarnya sudah persiapkan mau nggak mau untuk sementara kita batalkan, seperti ibadah mujizat bagi semua, ibadah Night of Prophecy, ibadah untuk Yesus ada pembebasku di bulan ini, semua dibatalkan. Namun kita akan lihat lagi nanti di April apakah ibadah-ibadah udah bisa berjalan kembali, akan kita informasikan. Dan juga Vero ingin sampaikan buku terbaru karya tulis Pendeta Gilbert Louis-Mondong, 33 Serangan Terhadap Iman Kristen, sudah dapat diorder melalui WA di 0813 90806494. Jadi buku ini untuk masa-masa sekarang masih harga promo, yaitu 80.000 karena harga normal biasanya 150.000. Jadi guys, jangan berlambat-lambat, better langsung deh dicatat nomor WA-nya di 0813 90806494, lakukan pre-order. Setahu Vero sih pre-order ini terakhir hari besok 31 Maret 2020 jam 12 malam udah close, nggak bisa dapat lagi harga promo. Tapi ya mana tahu, karena ada kasihnya dari Tuhan, karena situasi juga seperti ini, berharap ya mana tahu dari tim bookstore Glow akan mengubah atau memperpanjang masa promo ini sehingga semua para pendengar siapapun masih sempat untuk mendapatkan buku ini dengan harga special price, yaitu hanya 80.000 saja. Oke, jadi informasi yang bisa saya sampaikan seperti itu untuk ibadah minggu. Walaupun di Glowing sudah tertera jadwal-jadwalnya, namun situasi-situasi jika tidak memungkinkan, di mana tahu semi lockdown ini masih terus diperpanjang, saya dengarkan diperpanjang nih sampai tanggal 19 April, maka ikuti ibadah melalui live streaming melalui YouTube channel GBI Glow Fellowship Center, atau bisa juga lihat dari official website kami di www.glowfc.com. Nah, oke, tadi kita kan udah dengerin ya penyampaian firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Pendeta Gilbert Louis-Mondong dengan Injil yang disampaikan adalah Injil Mazmur pasal ke-25. Dan di segmen kedua ini kita akan lanjuti ya, kita akan dengar diambil dari Injil Mazmur pasal ke-26. Jadi semua segmen ini, materi yang disampaikan pada malam hari ini adalah live recording, di mana hasil dari live streaming yang dilaksanakan pada tanggal 25 dan tanggal 26 Maret yang lalu, di Jumat dan Sabtu yang lalu. Dan saya coba ingin berbagi agar para pendengar semua juga bisa menikmati dan mendengarkan begitu firman Tuhan ini begitu menguatkan dan menghibur kita di kala kita dalam situasi di luar sana begitu banyak kecemasan dan ketakutan akibat dari Miss Corona. Iya, Miss Corona aja ya, kayaknya lebih lembut gitu daripada kita bilang COVID, Corona gitu, kayak udah kita panggil Miss Corona aja. Kita nggak usah takut dengan virusnya ya, kita hadapi aja. Karena sebenarnya Vero juga udah dapat informasi beberapa dari para ahli, juga dari berita yang sempat terbaca sama Vero, dimana sebenarnya bisa jadi bahwa manusia itu semuanya saat ini udah terpapar dengan virus ini. Hanya kembali lagi, masing-masing imun pada tubuh seseorang berbeda-beda. Mungkin ada yang begitu terpapar langsung critical, tapi ada yang terpapar nyantai-nyantai nggak punya gejala apapun atau critical. Tapi ada juga yang ngalamin gejala-gejala ya, dari demam dulu, nggak enak makan dulu, ada juga yang kena diare, ada juga yang mual hebat, ada yang pusing hebat segala macam, baru masuk ke proses lebih dalam, lebih ke kritikal. Tapi ada juga yang udah terkena, mereka udah ketakutan, jangan-jangan nih kena nih Miss Corona nih gini-gini. Tapi ternyata udah dites nggak ada.
negatif. Nah, jadi kembali lagi, sebenarnya virus ini bisa menjangkit siapa aja. Kembali lagi respon kita. Ketakutan, kata Pak Gilbert tadi udah bilang kan, jangan di-entertain. Jadi otomatis kita harus bisa menghadapi situasi seperti ini tuh, hadapin aja gitu, ikutin aja prosesnya. Toh kalau kita ngerti ada kedaulatan Tuhan, mau senang, mau susah, mau duka, mau bahagia, apapun, kita harusnya sikapin dengan tetap sukacita, tetap semangat. Detik demi detik, waktu demi waktu yang masih kita tersisa yang dipercayakan Tuhan, lakukan tetap menjadi pekabar kerajaan Allah, pekabar Injil dimanapun berada. Gak mesti jadi pendeta untuk jadi pekabar Injil, tapi apapun dari media sosial Anda, tebarkan semua informasi-informasi, tetap firman Tuhan, tetap bagikan kekuatan, tetap kasih quote-quote motivasi-motivasi yang menguatkan, sehingga mereka membacanya akhirnya menjadi kuat gitu loh. Daripada kalau kita ngupload status WA atau status di Facebook atau di IG video-video yang gak jelas gitu. Saya banyak terima video-video gak jelas itu. Sometimes 3 detik saya nontonnya langsung saya delete, saya gak mau nonton sampai akhir. Kadang ada bacaan, ada ribet ini deh kayak teori kuliah, udah delete aja lah, pusing amat kayak begini. Yang penting respon saya terhadap situasi ini mau bagaimana. Saya mau menyikapi, mau tetap sukacita, saya tetap mau semangat, tapi saya juga tahu ada kedaulatan Tuhan. Saya tetap boleh beriman, tapi tetap Tuhan jugalah yang menentukan segala story dalam hidup kita, segala apa yang Tuhan mau rencanakan, itulah kedaulatan Tuhan. Oke, kita lanjut aja ya. Kiranya firman yang akan sampaikan oleh hambanya Pendeta Gilbert Limondong dengan firman yang disampaikan adalah melanjuti di Mazmur 26 akan memberkati kita semua. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak ada hal yang lebih indah dalam hidup ini kecuali kita mendekat kepada Tuhan, terus belajar firman-Nya. Karena firman-Nya jawaban buat kita. Firman-Nya mengarahkan langkah-langkah kita. Firman-Nya memberi ketentraman di hati kita. Dan firman-Nya memberi semangat baru buat kehidupan kita. Haleluya. Mazmur 26 ini yang kita bahas hari ini. Doa mohon dibenarkan oleh Tuhan dari Daud. Siapa Daud? Seorang raja. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, tapi dia tahu juga apa artinya hidup menderita. Dia pernah berkata begini, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan menyambut aku. Jadi dia tahu apa artinya live in the darkest hour. Hidup di masa-masa kegelapan. Masa di mana semua orang tidak peduli dengan dia. Bahkan ketika seorang nabi mau mengurapi apa yang terjadi, dia katakan bahwa datang kepada ayahnya, Isai, aku akan datang untuk mengurapi. Dan sudah tahu, waktu Samuel datang pada keluarga ini, Daud gak diajak. Samuel hampir terkecoh. Dia lihat anak yang pertama, tinggi besar. Wah, ini dia. Tuhan bilang, jangan lihat perawakannya. Karena bukan apa yang dilihat Tuhan, yang dilihat manusia. Bukan apa yang dilihat manusia, yang dilihat Tuhan. Tuhan melihat hati. Satu persatu maju anak-anaknya. Dan Tuhan bilang, bukan. Lalu Samuel bertanya, apakah ini anakmu semuanya? Bayangkan, Isai berkata yes. Waktu Isai berkata yes, apa yang terjadi? Sebetulnya Isai tidak memperhitungkan Daud sebagai anak. Jadi Daud sudah dilupakan sebagai anak. Dia dianggap sebagai karyawan biasa. Sebagai gembala yang mengembalakan kambing domba kawan ayahnya ini, saudaraku. Berarti termasuk anak yang ditolak oleh orang tuanya. Tidak dianggap, tidak diperhitungkan. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, God knows. Walaupun kau tidak diperhitungkan, tapi kalau Tuhan memperhitungkan engkau, Tuhan akan mengangkat engkau dan menyatakan kemuliaan. Jadi hidup ini jangan terpengaruh dengan orang ngomong apa. Jangan pernah merasa, wah saya ini susah, saya ini miskin, saya bukan siapa-siapa, saya nggak punya apa-apa. No, kita punya Tuhan kok. Kita anak raja, jangan pernah bilang saya bukan siapa-siapa, saya anak raja. Dan jangan pernah bilang saya nggak punya siapa-siapa, saya punya Tuhan. Saya punya anugerah, saya punya kekuatan, saya punya iman. Dan iman saya berkata, bersama Yesus saya cakap menang segala perkara. Amin. Jadi ingat perkataan kita. Makanya Alkitab bilang, dengan mulut seorang dibenarkan, tapi dengan seorang mulut juga seorang disalahkan. Makanya Alkitab bilang, hidup dan mati seseorang dikuasai oleh lidahnya. Barang siapa yang suka menggemakannya, ia akan memakan buahnya. Jadi kalau yang kita gemakan hal negatif, yang negatif juga akan terjadi dalam hidup kita. Kalau yang kita gemakan keputusasaan juga yang terjadi dalam hidup kita. Tapi yang kalau kita gemakan iman,
Yang kita gemakan firman Tuhan, yang kita gemakan janji-janji Tuhan, maka kemenangan-kemenangan dahsyat itu juga akan terjadi. Makanya Alkitab bilang apa? Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia ini, yaitu iman kita. Dan saya percaya inilah kemenangan yang mengalahkan virus corona, adalah iman kita. Saya tidak bilang iman itu berarti, oh udah jalan aja sembarang, udah tetap aja melakukan semua. No. Iman bukan berarti kita nekat. Iman bukan berarti kita bodoh. Iman berarti kita ikuti aturan. Makanya waktu iblis bilang, jika kau anak Allah, robah batu ini menjadi roti. Kenapa Yesus nggak robah? Dia nggak bisa? No, bisa. Jangankan robah batu menjadi roti, robah setan menjadi roti juga dia bisa. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, hidup bukan soal mujizat, tapi hidup soal ketaatan. Betul kita percaya mujizat, dan mujizat pasti masih terjadi. Tapi mujizat bukan memaksa Tuhan melakukan yang saya mau. Tapi mujizat mengerti jalan Tuhan, memaksa diri saya untuk hidup dalam kehendak Tuhan. Amin. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, Ayub terbuang, Ayub tertolak. Tapi karena Tuhan memilih, ya Tuhan menguatkannya, Allah melakukan perkara-perkara besar. Ya setuju katakan, yeah. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, hidup ini jangan pernah minder, hidup ini jangan pernah mengeluh, hidup ini jangan pernah merasa saya nggak punya apa-apa. No, saya punya Tuhan. Dan hidup ini jangan pernah bilang, oh saya nggak ada yang peduli sama saya. No, ada Tuhan yang peduli sama saudara. Dia berkata, aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, lihat ayat pertama, dikatakan apa? Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan, kepada Tuhan aku percaya, dan aku tidak ragu-ragu. Nah, ketika pemazmur berkata, berilah keadilanmu kepadaku ya Allah. Kira-kira apa yang timbul dalam pikiran saudara? Berarti Daud sedang menghadapi situasi yang penuh dengan ketidakadilan. Tapi dia tidak menjerit kepada manusia. Karena dia sadar nggak ada gunanya dia menjerit kepada manusia. Karena dia minta tolong Tuhan. Dia memandang Tuhan. Makanya saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam masa prapaskah ini, perlu kita fokus on Jesus. Dan saya tidak habis-habisnya, saya tidak putus asa, saya akan terus mengingatkan jemaat Tuhan sekalian. Di tengah-tengah virus corona yang datang di masa-masa prapaskah, saya percaya tidak kebetulan. Sebagian saudara-saudara kita yang Katolik mungkin sedang puasa menuju prapaskah ini. Dan sebagian dari gereja lain juga ada cara-cara puasa tertentu untuk menyambut Paskah. Dan di saat seperti ini tiba-tiba virus corona datang. Kita harus fokus pada virus coronanya. Kita harus fokus pada berita yang menakutkan. Kita harus fokus pada perasaan kita. Atau kita tetap fokus pada Kalvari. Kita fokus pada salib. Yang setuju sama saya katakan, saya mau fokus pada salib. Kalau perlu, sudah ganti status saudara semua. Saya harus fokus pada salib. Sudah terlalu banyak fokus kita hanya corona. Status kita corona. Padahal ini prapaskah. Hanya tinggal 3 minggu depan kita merayakan Paskah, saudara. Dan ini dasar inti iman Kristen kita. Yesus mati dan Yesus bangkit. Karena Yesus mati, dosa kita diselamatkan. Karena Yesus bangkit, sorga disediakan buat kita. Wow, haleluya. Jadi pemazmur sedang diperhadapkan pada situasi yang penuh dengan ketidakadilan. Dan kalau kita menghadapi itu, kita berontak, kita kecewa, kita marah sama Tuhan. Oh jangan. Fokus tetap pada keadilan Tuhan. Pemazmur tidak marah. Pemazmur tidak mengeluh, pemazmur tidak bersungut-sungut. Tapi coba lihat ayat ini. Dikatakan apa? Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Iya kan? Dia nggak marah sama Tuhan. Dia memohon. We are just servants. Kita ini hanya hamba, saudara. Masa hamba mau ngotot sama Tuhan? Kan nggak bisa. Tuhan, beri belas kasihanmu buat rumah tanggaku. Tuhan, beri belas kasihanmu untuk hidupku. Tuhan, beri belas kasihanmu untuk Indonesia. Tuhan, beri belas kasihan untuk hidupku, untuk masa mudaku. Jadi ketika Daud diperlakukan secara tidak adil, dia tidak emosi, dia tidak marah. Dia tidak mengeluh, dia tidak bersungut.
Tapi dia tetap focus on Jesus, focus on God, focus on His promises. Makanya dia bilang begini, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan. Sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Dengan yang kata, walaupun aku lihat segala sesuatu yang terjadi, tapi aku masih tetap percaya ada Tuhan. Saudara, iblis sedang memakai berita-berita ini untuk membuat kita takut. Dan sorry untuk ngomong ini, ketakutan jangan di-entertain. Kalau saudara hari-hari ini sedang takut, saudara sedang khawatir, jangan di-entertain. Tapi kalau saudara sedang takut, saudara sedang khawatir, lawan dalam nama Yesus. Allahku tidak memberikan roh yang mendatangkan ketakutan, lawan dalam nama Yesus. Roh ketakutan keluar, roh ketakutan aku patahkan, roh ketakutan aku hancurkan. Saudara-saudara yang sedang di pikirannya takut, di jiwanya takut, sampai rohnya grief gitu, rohnya tertekan karena ketakutan. Dalam nama Yesus lawan sekarang. Karena ayat ini bilang apa? Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Hari depanmu akan cemerlang. Saya mengerti saudara-saudara yang mau menikah hari-hari ini sedang panik. Saudara-saudara yang usaha sedang panik, apalagi pengusaha-pengusaha kecil. Ya kan? Pengusaha-pengusaha tenda misalnya. Sedang banyak khawatir. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, tetap pandang Tuhan, tetap minta hikmat Tuhan. Tetap minta tuntunan Tuhan di saat-saat seperti langkah-langkah apa yang harus kita kerjakan. Sehingga tetap kita ikuti aturan yang berlaku. Tapi pada saat yang bersamaan ada saja pembelaan Tuhan atas hidup kita. Luar biasa. Ayat kedua. Ujilah aku ya Tuhan. Dan cobalah aku. Selidiki batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu. Dan aku hidup dalam kebenaran. Saya ingat. Kira-kira 10 tahun yang lalu. Rekan saya, senior saya. Bapak Pendeta Niko Nyotora Harjo. Buat lagu. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Waduh, waktu beliau rilis lagu ini, ada banyak hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Tuhan kampungan, hamba-hamba Tuhan karbitan, hamba-hamba Tuhan yang mungkin gak tertanam pada firman Tuhan, tiba-tiba kritik. Apa itu lagu? Sombong, ujilah aku Tuhan, cobalah aku. Itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hello! Justru itu diambil dari firman Tuhan. Wow, ini yang saya bilang. Kadang-kala orang main kritik, asal ngomong, asbun, asal bunyi, saudara. Loh, saya bukan membela rekan, bukan membela senior saya. Tapi persoalannya, ada banyak hamba Tuhan gak bersandar pada firman Tuhan, tapi main kritik-kritik sembarang, saudara. Padahal itu plak-plak diambil dari firman Tuhan. Dalam Mazmur 26. Jadi, Daud, ketika diperhadapkan pada situasi yang tidak adil, dia bukan berontak, dia bukan marah, dia bukan kecewa. Malah dia bilang, Tuhan uji aku. Tuhan coba aku siap kok diproses. Aku siap kok dibentuk. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Proses itu sakit, tapi hasilnya pasti luar biasa. Iya kan, sama seperti ujian. Ujian itu memang menegangkan. Tapi di balik ujian selalu ada kenaikan tingkat. Kalau kita lulus. Jangan sampai kita hair terus dong. Iya kan, kita kadang-kadang ini hair parah, saudara, ya kan. Dan saya khawatir bahwa kalian hari-hari ini juga bagian dari ujian itu. Karena saya selalu percaya firman Tuhan yang bilang, apa yang dapat digoncangkan di akhir zaman akan digoncangkan. Dan apa yang tidak bisa tergoncangkan? Satu, iman. Iman tidak bisa tergoncangkan. Mau ada apapun iman tidak dapat tergoncangkan. Yang kedua, keluarga yang bahagia. Kalau kita punya keluarga yang bahagia, mau apapun kita tetap bersuka cita. Iya kan? Saya ingat nggak cerita Ayub? Ayub menghadapi tantangan apapun. Tapi dengan iman dia bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpuji nama Tuhan. Saya ingat nggak cerita Nuh? Iya kan? Nuh khotbah, nggak ada yang mau dengar. Malah diejek, dihina, ditertawakan. Tapi lihat, istrinya, 3 anaknya dan 3 menantunya, semua diselamatkan. Luar biasa kan? Sudah bisa bayangkan, selama 40 hari, hujan keras. Menakutkan, mereka nggak bisa buka kaca, nggak bisa lihat apa-apa. Tapi mereka di dalam bahtera bersuka cita. Kenapa mereka bersuka cita? Tidak bisa digoncangkan. Ya kan?
Yang pertama, apa yang tidak bisa digoncangkan? Iman. Yang kedua, keluarga yang bahagia. Yang ketiga, kekudusan hidup. Kalau kita hidup kudus, kita hidup tulus, kita hidup benar di hadapan Tuhan. Dalam goncangan bagaimanapun, kita makin setia sama Tuhan. Dan yang keempat, yang tidak bisa digoncangkan adalah semangat untuk menginjil dan melayani. Daud bilang, dengan apa aku balas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Artinya aku harus mengabarkan Injil, aku harus jadi saksi Tuhan, aku harus jadi terang, aku harus jadi berkat dimanapun aku berada. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita punya 4 dasar yang teguh ini, mau goncangan gimana pun, kita tetap semangat, kita tetap kuat. Makanya Daud bilang, Tuhan uji aku, coba aku. Apapun yang terjadi, engkau akan menjumpai, mataku tetap tertuju pada Tuhan. Focus on Jesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pagi, siang, sore, malam, saya akan ingatkan terus buat setiap saudara, focus on Jesus, focus on Jesus, focus on Jesus. Meskipun sudah 3 kali sehari saya melayani, tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di vlog pribadi saya, Gilbert Lumoindong, #kamu hebat, ada banyak juga pelajaran-pelajaran rohani yang luar biasa. Jadi saudara boleh searching lagi. Makanya saya dorong saudara di masa-masa seperti ini, subscribe dulu program ini. Karena saya mau saudara betul-betul bertumbuh dalam terang Tuhan. Masalah nanti setelah virus corona, saudara banyak urusan, saudara mau unsubscribe lagi, silahkan saudara. Karena kerinduan saya, lewat ini justru kita makin dekat dengan Tuhan. Setiap hari Minggu, saya akan live, bukan di sini. Saya akan live di Glow FC. Dan itu YouTube channel gereja. Jadi saya punya 3 YouTube channel. Satu Glow FC, itu dari Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, yaitu gereja kami. Gereja yang saya layani itu gereja Tuhan maksud saya. Saya hanya pelayannya, saya hanya gembalanya, ya kan? Saya hanya disuruh Tuhan untuk menggembalakan gereja itu. Lalu yang kedua, saya ada vlog atau YouTube channel saya, namanya Gilbert Lumoindong TV. Itu juga lain lagi, saudara, karena kalau ini hanya untuk khotbah minggu, saudara. Dan Gilbert Lumoindong TV, tiap hari ada program 1 menit, ada program-program lainnya, pokoknya pasti memberkati saudara sekalian. Dan khusus di masa-masa ini, khotbah minggu yang mungkin saudara ada yang ketinggalan. Karena satu dan hal, kita 6 kali beribadah, jam 6, jam 8.30, jam 11, jam 1.30, jam 4, dan jam 7 malam. Itu live hari Minggu, dan juga minggu ini. Tanggal 22 saya akan live lagi khotbah buat saudara dari mimbar gereja untuk setiap saudara sekalian. Jam 11-nya anak saya, hamba Tuhan yang juga dipilih Tuhan dahsyat luar biasa, punya kesaksian-kesaksian yang ajaib. Dan beliau akan melayani jam 11 siang, Pastor Geren Lumoindong, saudara. Nah, semua itu akan diulang Senin sampai Jumat 6 kali dari program Gilbert Lumoindong TV. Nah, khusus vlog pribadi saya, Gilbert Lumoindong #kamu hebat. Ini masa untuk kita saling berbincang, saling menyapa satu sama lainnya, saling menguatkan dalam terang kasih Tuhan. Jadi waktu Daud berkata, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, mataku tetap tertuju kepadamu. Makanya Alkitab bilang apa? Baik maut, ketelanjangan, malapetaka, mara bahaya tidak bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Jangan sampai hari-hari ini kita jadi suka mengeluh. Jangan sampai hari-hari ini kita suka bersungut. Jangan sampai hari-hari ini kita suka marah sama Tuhan dan kecewa, tertekan. Tapi justru di saat-saat seperti ini, haleluya, fokus on Jesus. Pak, saya ngerti masalah bapak berat. Ibu, saya ngerti badai yang ibu hadapi berat. Tapi saya juga mengerti, kalau kita fokus on Jesus, kita mendapat kekuatan luar biasa. Tidak kebetulan hari ini kita sedang membahas Mazmur 26. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, saya tidak buat-buat. Amsal pasal 26 memang hari ini tanggal 26. Mazmur 26 memang tanggal 26, besok 27. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya setiap firman ini menjadi rema dalam kehidupan kita. Karena ini tidak kebetulan, Tuhan sedang berbicara langsung sesuai dengan tanggal-tanggalnya, saudara-saudara, ya kan? Dikatakan apa? Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Lihat, saudara yang kasih dalam Tuhan, Daud menjelaskan kenapa dia bisa fokus on Jesus. Kan dia menjauhkan diri dari para penipu.
Dia tidak memisahkan diri dan jadi sombong, bukan. Tapi dia tahu menjaga jarak. Dan dengan orang munafik, aku tidak bergaul. Apa itu munafik? Dalam dan luarnya beda. Luarnya kita bilang kita cinta Tuhan, tapi dalamnya penuh perzinahan. Wah, itu munafik. Orang-orang munafik malam hari ini dengan kasih Tuhan saya ingatkan bertobat, saudara. Mungkin selama ini kita jadi orang munafik. Kita masuk gereja, tapi nonton tayangan cabul. Kita masuk gereja, tapi maki istri. Kita masuk gereja, tapi minta cerai. Kita masuk gereja, tapi berselingkuh. Kita masuk gereja, lakukan hubungan seks sebelum nikah. Kita masuk gereja, tapi hidup dengan kekerasan, kekasaran. Kita jadi orang yang rakus dalam hidup ini. Kita korupsi, bertobat dalam nama Yesus. Biarlah masa-masa ini, kalau masa-masa di mana kita merendahkan diri dan kita bilang, Tuhan, saya nggak mau jadi orang munafik. Saya selama ini masuk gereja, tapi berzina jalan terus. Saya masuk gereja, minum, mabuk, rokok, judi, dan segala sesuatunya. Saudaraku, dengan kasih Tuhan, saya percaya Tuhan sedang memanggil kita sekalian. Sesuai Matius 11 ayat 28, mari kamu yang letih lesu dan beban berat, aku beri kelegaan kepadamu. Jelas, dengan penipu, aku menjauh. Dengan orang-orang munafik, aku tidak bergaul. Aku membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Lalu berjalan mengelilingi mezbahmu ya Tuhan. Lihat, saudara yang kasih dalam Tuhan, apapun yang terjadi. Buat Daud yang paling penting, mezbah Tuhan. Yang paling penting hadirat Tuhan. Saudaraku, kenapa saya memilih di saat seperti ini untuk membagikan berkat firman Tuhan buat setiap saudara? Ada teman-teman saya yang bilang begini, gak bosan lu khotbah sehari 3 kali? Yang dengerin juga gak bosan. Saya bilang lepas dari bosan atau tidak bosan. Tapi saya percaya yang harus kita bangun mezbah di sini. Yang harus kita bangun mezbah di sini. Yang harus kita bangun mezbah. Apa artinya bangun mezbah? Bangun hubungan dengan Tuhan. Keluarga-keluarga, ayo kumpul, terima firman Tuhan. Kalaupun sudah tidak bisa pagi, siang, malam, minimal sudah pilih. Setiap pagi saya mau kumpul sama keluarga. Karena waktu yang paling cocok sedang persiapan untuk menuju kerja. Atau sebagian lagi berkata, saya lebih cocok yang malam itu. Atau yang siang, kapanpun. Yang penting ambil waktu untuk bangun mezbah. Mezbah pribadi kita. Mezbah suami istri, mezbah keluarga. Bangun mezbah ini. Karena waktu kita bangun mezbah, kita bangun pagar. Karena orang yang adalah mezbah Tuhan adalah orang yang terlindungi. Dan yang kedua, orang yang membangun mezbah adalah orang yang membangun hubungan dengan Tuhan. Sehingga dia beroleh damai, dia beroleh ketenangan. Dan yang ketiga, orang yang membangun mezbah adalah orang yang mempersiapkan otot-otot rohaninya untuk maju menghadapi berbagai tantangan. Dan selanjutnya, orang yang membangun mezbah adalah orang yang dipenuhi dengan hikmat Tuhan. Sehingga dia bukan maju hantam kromo sembarangan. Tapi dia maju dengan hikmat, kebijaksanaan, dan kewibawaan dari surga. Haleluya. Jadi saudaraku, Daud gak pusing kehidupannya. Meskipun dia diperlakukan secara tidak adil, meskipun dia dalam badai yang sulit. Tapi dia memilih untuk mengitari mezbah, membangun mezbah di hadapan Tuhan. Luar biasa. Wow, saya sangat diberkati oleh ayat-ayat firman Tuhan ini. Sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring. Dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Ini yang saya bilang. Ini yang tidak bisa digoncangkan. Hubungan dengan Tuhan tidak bisa digoncangkan. Dan semangat untuk tetap mengabarkan Injil, menjadi saksi Tuhan, tidak bisa digoncangkan. Ini yang hilang dalam gereja hari-hari ini. Semua orang hanya mengejar berkat, mengejar mujizat. Saya percaya berkat dan mujizat itu adalah bagian dari setiap orang percaya. Tapi life doesn't always about miracle. Hidup bukan hanya soal mujizat. Betul kita bisa hidup karena mujizat. Tapi hidup juga soal membagikan berkat firman Tuhan. Kita semua harus menjadi penginjil. Kita semua di saat-saat seperti ini. Bukan saat dimana kita mengeluh. Bukan saat kita bersungut-sungut. Saat kita menyelamatkan jiwa. Kita tahu waktunya sudah tidak lama lagi. This is God's last wake up call. Saya khawatir. Virus corona ini. Wabah virus corona di mana-mana. Saya khawatir adalah God last wake up call. Wake up call Tuhan yang terakhir.
Untuk menyadarkan gereja Tuhan, bangun, 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 bangun. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini saatnya kita bangun mesbah. Kita bangun suasana keluarga yang manis. Kita bangun iman pada Tuhan. Dan kita bangun semangat kita untuk menginjil, melayani, dan melakukan yang terbaik buat Tuhan. Dan mengabarkan kasih Kristus kepada banyak orang. Waktunya akan tiba. Trompet Allah berbunyi dan waktu itu kita tidak bisa bekerja lagi. Alkitab berkata, bekerjalah selagi siang. Akan datang malam, kita nggak bisa bekerja lagi. Karena kita semua dijemput Tuhan dalam kemuliaan. Haleluya. Kita lihat selanjutnya dikatakan apa? Aku membasuh tanganku tanah tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mesbahmu, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatan yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu. Bayangin, dia nggak mikirin persoalannya. Dia bilang, aku cinta pada rumah kediamanmu dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Saudara kekasih dalam Tuhan, bisa nggak kita berkata itu? Tuhan, aku cinta firman-Mu. Tuhan, aku cinta dalam rumah pergumulan, rumah persatuan Tuhan. Artinya, ketika kita berkumpul bersama, gereja bukan soal gedung. Mungkin saudara berkata, ya tapi buktinya saya cinta rumah Tuhan, saya cinta ibadah, tapi buktinya saya nggak bisa beribadah. Saudara kekasih dalam Tuhan, ibadah bukan berarti kita hanya datang ke gedung gereja. Gereja hanya gedung. Makanya saya bilang, wabah virus corona bisa menghambat kita untuk datang ke gedung gereja, tapi tidak bisa menghambat kita mencari Tuhan. Karena Tuhan kita bukan hanya berdiam di gedung. Tuhan kita berdiam di hati kita masing-masing. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara beribadah bersama keluarga saudara. Walaupun saudara sendiri memanggil, memuji Tuhan bersama saya hari ini, kita akan bersepakat. Makanya kita bilang 2 orang sepakat meminta apapun. Apa itu 2 orang sepakat? Asal ada pemberita firman dan asal ada satu yang mau menerima saja, Tuhan sudah bisa bekerja dalam kehidupannya. Haleluya. Bisa nggak kali kita bilang, Tuhan, aku cinta firman, aku cinta pujian penyembahan, aku cinta dekat dengan Tuhan, aku cinta mempraktekkan firman-Mu, aku cinta menjadi saksi Tuhan, aku cinta untuk berbagi berkat dengan orang lain. Haleluya. Saya rindu setiap saudara bukan hanya cinta Yesus, tapi juga menjadi pelaku-pelaku firman dimanapun Tuhan tempatkan. Ayub dalam kondisi yang berat tetap mengasihi Tuhan. Dan sekarang kita pelajari, Daud juga dalam situasi yang tidak menyenangkan tetap mengasihi Tuhan, tetap berkata, Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kediaman-Mu bersemayam. Ayat 9, janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah, yang pada tangannya melekat perbuatan mesum dan yang pada tangan kanan yang menerima suapan. Dia mengerti betul bahwa yang memfitnah dia, yang curangin dia, yang jahatin dia, yang mengkhianati dia akan dibereskan oleh Tuhan. Tetapi aku akan dijauhkan dari semuanya. Makanya dia katakan dengan indah, janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa. Ayat 11, tapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskan aku dan kasihanlah aku. Daud mengerti betul bahwa kunci kehidupan Kristen adalah ketulusan. Orang-orang yang tulus tidak akan pernah membalas yang jahat dengan yang jahat. Orang-orang yang tulus tidak akan tertarik pada kesenangan-kesenangan dunia. Orang-orang yang tulus tidak akan membela diri dan merasa dirinya yang paling benar. Orang-orang tulus mau diproses, mau dibentuk dalam segala apapun tetap bersuka cita. Karena kita mengerti betul bahwa Tuhan adalah gembala kita yang baik. Kita tidak akan pernah kekurangan. Haleluya. Dan pada akhirnya dikatakan penutupnya, kakiku berdiri di tanah yang rata. Aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Boleh saja badai menyerang, tapi kalau aku berdiri di tanah yang rata, artinya aku siap sedia menghadapi segala perkara. Maka kita lebih daripada orang-orang yang menang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita belajar bahwa masalah bukan akhir dari sukacita kita. Masalah bukan akhir dari iman kita. Masalah bukan akhir dari semangat kita menginjil. Dan masalah bukan akhir dari kepastian kita bahwa hidup kita akan diangkat, diberkati, dan dibawa pada pengalaman-pengalaman yang dahsyat. Jadi karena itu, di tengah-tengah masalah, yang pertama, focus on Jesus. Yang kedua, di tengah-tengah masalah, bangun mesbah. Yang ketiga, di tengah-tengah masalah, tetap mengabarkan Injil. Dan selanjutnya, yang keempat, di tengah-tengah masalah, jaga hidup kita. Supaya kita tetap siap dalam ujian apapun. Dengan tetap mata yang tertuju kepada Kristus. Haleluya. Saudaraku, buat saya malam ini adalah malam yang very, very special.
Saya percaya tidak kebetulan. Di tanggal 26 Maret, kita sedang membahas Mazmur 26. Yang mengajar kepada kita, masalah bukan akhir. Tapi masalah adalah awal. Untuk kita melihat perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Menuntun kita, membimbing kita, menyempurnakan kita. Dan menjadikan kita warga kerajaan sorga. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ayo. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bila kau izinkan sesuatu terjadi. Amin. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Amin. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Semua imani saja waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mungkin kita sedang bertanya, kapan persoalan ini selesai? Tunggu, tepat pada waktunya Tuhan akan menyelesaikan segala sesuatu. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, haleluya. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Semua menyanyi, katakan. Kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Saudaraku, Roma 12 ayat 12 bilang, bersukacita dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Lukas 1 ayat 37 berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Haleluya. Matius 7 ayat 7 berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang yang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan, waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, 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 haleluya.
haleluya, haleluya, haleluya. Apa lagi? Iya, thank you Pastor. Akhirnya lagu itu diputar. Oh, berarti ini lagu yang ditunggu-tunggu juga ya. Tuhan pemeliharaku, Tuhan gembalaku, terpujilah nama Tuhan. Amin. Ada waktu Tuhan yang terbaik. Tuhan baik. Nggak nyangka ternyata live Pastor banyak yang view. Oh, puji Tuhan. Amin. Shalom Pak Pendeta, saya dari Tondano Sulut. Halo dari Tondano, apa kabarnya? Kita beda 1 jam ya di sana ya. Iya, jadi ini udah malam sekali buat mereka. Udah malam sekali, tapi tetap mau bersama-sama ya dengar firman Tuhan. Puji Tuhan. Pagi tolong doain, ya perutnya sakit dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi ya. Dalam nama Yesus. Kemudian dari GPEDI Harapan Indah, dalam nama Yesus virus corona hancur, amin. Kita Dalam nama doakan Yesus. waktu Tuhan pasti yang terbaik, amin. Salam dari Sorong, Papua. Oh, ini orang yang lain lagi ya, Sorong, Papua. Puji Tuhan. Kemudian ada juga teman-teman kita yang minta doakan, berdoa untuk memulihkan negeri. Puji Tuhan. Waktu Tuhan, kupercaya kuasamu, amin. Terima kasih Pastor Gilbert, Ibu Renda, Pastor Geren. Ini yang ada Pastor Gravens nih. Pastor Geren nanti ya. Besok ya, hari Jumat ya. Hari Jumat. Hari Minggu. Ya, hari Minggu. Hari Minggu Pastor Geren nanti jam 11 siang. Amin. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Waktu Tuhan selalu yang terbaik. Bu Gembala so sweet persis. Bukan Soeharto, jauh amat. God will protect us. Amin. Waktu Tuhan yang terbaik. Jambi hadir ya. Salam buat teman-teman juga di Jambi. Amin, sangat sukacita dengan pujian ini. Kemudian ada juga JKI Sentul hadir, haleluya. Dan intinya Dir, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Betul. Iya kan, kita kan pengen virus corona ini malam ini juga selesai. Iya. Tetapi pasti akan berlalu. Di waktunya Tuhan. Di waktunya Tuhan. Kita tidak perlu bertanya karena Tuhan selalu Pokoknya, Tuhan selalu benar. One day at a time. Iya. Setiap hari kita jalani sehari-hari, dan setiap hari kita percaya hari ini hari berkat, Amin. hari kemenangan, hari mujizat, hal-hal baik akan terjadi. Dir, mungkin ada pesan-pesan penting untuk disampaikan sebelum kita masuk dalam doa. Iya, pokoknya tetap semangat, tetap kuat, jangan intimidasi iblis, itu justru yang mempengaruhi kita, tetapi semakin kita mungkin dipengaruhi oleh berita-berita yang buruk yang selama ini beredar, makin kita cari Tuhan, makin kita baca firman Amin. Tuhan, makin mungkin kita dengar puji-pujian, dan itu yang akan menguatkan kita, dan kita juga boleh jadi berkat buat sesama Jadi kita. sesuai dengan khotbah hari ini, focus on Jesus. Ya, fokus on Jesus. Karena Ya. Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan Amin. tidak pernah mengecewakan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya dan istri bersuka cita bersama dengan saudara malam hari ini kembali dalam program Evening Live with Pastor Gilbert, dalam hashtag di rumah aja, saudara-saudara, ya kan, dalam program Kamu Hebat ini, dan mengingatkan buat saudara, kamu hebat. Beritahu sama teman, beritahu sama kenalan, beritahu sama teman-teman saudara, beritahu sama sahabat-sahabat saudara, beritahu sama family saudara. Setiap hari kami akan live dalam masa-masa di mana orang sibuk dengan corona ini, untuk mengingatkan kembali ada Tuhan, ada kasih-Nya, ada mujizatnya, ada Amin. kuasanya, dan puji Tuhan. Saya lihat di reviewnya setiap hari, setiap program ini ada 15.000, 20.000 orang yang menerima berkat firman Tuhan. Segala pujian bagi Amin. Tuhan, karena saya percaya betul bahwa di saat-saat seperti ini kita harus mencari Tuhan, karena mencari Tuhan tidak ada ruginya. Mencari Tuhan kita dapat kekuatan, mencari Tuhan kita dapat ketenangan, mencari Tuhan kita mendapat mujizat, dan mencari Tuhan kita mendapat kepastian. Haleluya. Dan malam hari ini saya bersama istri akan berdoa buat Ya. setiap saudara sekalian. Saudara-saudara yang mau didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Amin. Istri saya akan pimpin dalam doa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, Kembali pada haleluya, malam hari ini haleluya, Tuhan, haleluya. kami datang menghadap Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kekuatan yang baru Tuhan berikan kembali Amin. bagi kami Tuhan. Dan kami percaya juga perlindungan Tuhan sempurna atas kami Bapak. Haleluya. Juga untuk menghadapi
menghadapi hari-hari ke depan kami Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk mereka yang khawatir Tuhan. Di Dalam dalam nama nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus adalah terang kami. Tuhan Yesus memberi Amin. jalan kepada kami. Tuhan Yesus memberi penghiburan kepada kami Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami percayakan janji-janji Tuhan. Dan terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Dalam Biar nama itu Yesus. masuk di dalam hati kami. Berbuah-buah lebat bagi kami. Sehingga boleh mendatangkan kekuatan baru bagi kami. Dan kekuatan itu juga kami boleh bagikan kepada Amin. teman-teman Dalam kami, nama kepada Yesus. keluarga kami. Di dalam nama Yesus. Juga Tuhan Yesus kami mau berdoa untuk mereka yang menaruh tangannya di dada mereka Tuhan. Untuk Dalam setiap nama persoalannya Yesus. Tuhan. Di Mujizat, dalam nama Yesus. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan mereka. Tuhan Yesus, mereka yang ekonomi sedang terpuruk Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. beri mereka hikmat akal budi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan memberkati mereka Tuhan. Dan Tuhan Yesus kami serahkan semua Amin, mereka yang amin, amin, menyaksikan program ini. Semua diberkati Tuhan. Semuanya diberikan kekuatan, diberikan kesehatan Tuhan. Hari demi hari kami mau kuat Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Karena kami tahu Tuhan firman Tuhan adalah kekuatan bagi kami Amin. semua Bapak. Tuhan berkati semua Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dan kami tahu Tuhan jika kami sebentar akan istirahat malam hari ini. Kami percaya Tuhan melindungi kami Bapak. Dan malam hari ini Tuhan kami percaya Engkau melindungi kami. Dan besok pagi kami akan bangun dengan kekuatan. Dengan Amin. kesehatan yang baru. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, malam yang indah, malam yang dahsyat dan luar biasa. Saya Gilbert Lemoindong bersama dengan istri saya Rinda dengan sukacita mengucapkan buat setiap saudara selamat malam, buat saudara yang jamnya sedang malam, Ya. dan selamat siang buat saudara yang jamnya siang, selamat sore buat saudara yang jamnya sore. Tapi yang pasti kami berdua mau mengingatkan buat saudara, kamu hebat. Sampai berjumpa besok pagi jam 6 pagi. Haleluya. Puji Tuhan, pada akhirnya kita sudah ada di penghujung program acara Keluargaku Adalah Surgaku, sebuah program acara persembahan dari GB Glow Fellowship Center. Dan akhir kata saya Veronica Wong mohon pamit. Selamat berjumpa kembali di waktu dan jam yang sama. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati. Shalom.